beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-325 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Wirot melangkah meninggalkan mulut goa. Dia bermaksud mencari beberapa macam jenis daun-daunan yang akan dipergunakan untuk mencuci pedang naga puspa. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni menunggu di serambi goa. Aku masih belum yakin apakah usaha Paman Wirot akan berhasil, Wuni. Mudah-mudahan saja berhasil, Kamandanu. Sebab bagaimanapun juga kita harus dapat menggali apa yang terdapat di balik lempengan-lempengan batu itu. Harta kekayaan seperti yang telah dikatakan oleh Paman Ranubaya tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak memperoleh jawaban-jawabannya. Benar, Sakawuni. Apalah artinya garis-garis di atas lempengan-lempengan batu seperti itu? Bahkan garis-garis itu membuat kita semua seperti orang kesurupan. Kalau kita dapat menyingkapkan rahasia di balik makna garis-garis itu, barulah mutiara ilmu di atas batu akan muncul. Dan tentu saja kita dapat memperoleh manfaatnya. Hampir seharian Wirot pergi. Menjelang sore hari,
barulah ia muncul dari balik semak belukar di depan mulut goa. Di tangannya tergenggam beberapa jenis daun-daunan. Wirat segera menghampiri Arya Kamandanu dan Sakawuni. Beres, Ger. Saya telah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Daun apa saja itu, Paman Wirat? Daun-daun seperti inilah yang biasanya dipergunakan guru untuk ramuan mencuci senjata-senjata pusaka ciptaan beliau. Yang ini namanya daun kucala karma. Daun ini juga biasa disebut daun perbuatan baik. Kemudian yang ini merupakan jenis rumput, namanya kucara. Kucara artinya rumput kahyangan. Kemudian yang ini namanya kumuda atau kumuda puspa. Kumuda puspa artinya bunga teratai putih. 3 macam jenis tumbuh-tumbuhan inilah nantinya akan saya ramu menjadi satu. Kemudian direbus dengan api yang diperoleh dari dahan-dahan kayu cemara dewa. Saya lihat Paman Wirat juga membawa sebuah kantong. Apa isinya kantong kulit itu, Paman Wirat? Ini juga merupakan salah satu bahan untuk meramu cairan yang akan dipergunakan sebagai alat mencuci senjata pusaka. Kantong kulit ini berisi lendir garagati. Garagati adalah sejenis labah-labah hutan yang sudah sangat langka. Lendir garagati ini gunanya untuk menawarkan bisa yang terdapat di dalam tubuh senjata pusaka. Berapa lama Paman Wirat akan meramu bahan-bahan itu? Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni, silahkan menunggu barang sejenak. Saya harus mengheningkan cipta lebih dulu sebelum meramu bahan-bahan ini. Wirat kemudian melangkah ke arah ruangan goa, lalu duduk bersila. Kedua belah matanya terpejam. Mulutnya komat kamit seperti tengah mengucapkan kata-kata doa atau pujian. Setelah itu Wirat bangkit dan menuju ke sudut goa, memungut sebuah pengaron atau kuali tanah yang besar yang dulu biasa dipergunakan Empu Ranubaya untuk meramu cairan pembersih senjata-senjata pusaka. Arya Kamandanu dan Sakawuni membantu Wirat mengangkat pengaron ke tengah-tengah ruangan goa. Wirat kemudian menyalakan api. Asap mengepul dalam ruangan goa. Dan sebentar kemudian, air di dalam pengaron sudah mulai mendidih. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Iya, sudah cukup, Engker. Menurut guru, jika cairan ini sudah berubah warna menjadi warna dadu atau kemerah-merahan, itu sebagai pertanda bahwa cairan ini sudah siap atau sudah cukup matang untuk mencuci senjata-senjata pusaka. Sekarang tolong, Ger. Saya akan segera mencuci pedang naga puspa. Silakan, Paman. Wirat lalu meraih pedang naga puspa dari tangan Arya Kamandanu. Sesaat lamanya Wirat memandangi warangka pedang.
Kemudian Wirat mengangkat pedang ke atas ubun-ubun kepalanya. Sambil terpejam, mulut Wirat komat kamit mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa serta pujian kepada Sang Pemberi Hidup. Selanjutnya, Wirat meloloskan pedang naga puspa dari warangkanya. Pamor pedang segera memancarkan cahaya kemerah-merahan. Wajah Wirat pun menjadi kemerah-merahan. Demikian pula wajah Arya Kamandanu serta Sakawuni menjadi kemerah-merahan. Pakaian yang mereka kenakan pun menjadi kemerah-merahan. Hampir seluruh ruangan gua berubah menjadi warna kemerah-merahan. Tangan Wirat bergetar. Tubuhnya pun bergetar seperti sedang mendukung suatu beban yang sangat berat. Wajahnya menegang. Urat-urat lehernya keluar seluruhnya, bagaikan sekumpulan cacing-cacing tanah berwarna kebiru-biruan. Maaf, Nger. Maaf, Nini Sakawuni. Silahkan mundur ke sebelah dinding goa. Janganlah Angger dan Nini Sakawuni terlalu dekat. Saya akan segera mencuci senjata pusaka ciptaan guru ini. Baik, Paman. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mundur, duduk mepet pada dinding goa. Selanjutnya mereka melihat tangan Wirat bergerak perlahan-lahan, mencelupkan pedang naga puspa ke dalam cairan di dalam pengaron. Begitu tubuh pedang naga puspa tercelup di dalam cairan pengaron, cairan sepertinya kembali mendidih dan bergolak. Asap kemerah-merahan mengepul memenuhi seluruh ruangan, dan asap itu menyebarkan bau logam yang sangat keras dan tajam. Arya Kamandanu dan Sakawuni menjadi sesak napas. Wirat kemudian mengangkat kembali pedang naga puspa, lalu tangan kirinya memungut sehelai daun. Daun Kucala Karma atau daun perbuatan baik yang berwarna coklat tua. Selanjutnya Wirat membersihkan tubuh pedang naga puspa dengan menggosokkan daun Kucala Karma mulai dari gagangnya sampai ke ujung pedang. Baru 3 kali menggosok, daun Kucala Karma menjadi kering. Wirat memungut sehelai daun Kucala Karma yang lain yang terletak di sebelahnya. Setelah 7 kali menggosok, Wirat mencelupkan kembali pedang naga puspa ke dalam pengaron. Tiba-tiba, napas Wirat menjadi terengah-engah. Badannya seolah-olah bermandikan keringat darah. Arya Kamandanu terkejut, demikian pula Sakawuni. Ketika menyeka peluh di wajahnya, sebuah cairan kental berwarna kemerah-merahan keluar dari hidung Wirat. Oh, Paman Wirat. Ada Angger. Saya melihat ada cairan berwarna merah keluar dari hidung Paman. Apakah Paman tidak merasakan apa-apa? Lihat, Kamandanu. Cairan itu keluar lagi. Dan sekarang lebih banyak. Memang benar. Darah kental mulai meleleh dari hidung Wirat dan mengalir ke arah lehernya. Tapi nampaknya Wirat tidak menggubris. Dia bahkan tersenyum. Dengar, Nger Kamandanu. Dan kau juga, Nini Sakawuni. Pedang ciptaan guru adalah senjata yang sangat ampuh. Pedang ciptaan guru selalu berisi tenaga gaib yang sukar dikendalikan oleh nafsu-nafsu kasar milik manusia. Itulah sebabnya pekerjaan memandikan atau membersihkan senjata pusaka buatan seorang empu yang berkemampuan tinggi bukanlah pekerjaan yang gampang. Bahkan ada kalanya pekerjaan itu harus disertai dengan tohpati atau taruhan nyawa. Mengapa harus sampai begitu, Paman Wirat? Angger barangkali tidak percaya. Guru sendiri setiap kali memandikan keris ataupun senjata-senjata pusaka hasil ciptaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau Angger ingin tahu,
Sebenarnya pekerjaan memandikan sebuah senjata pusaka sama beratnya dengan pekerjaan menciptakan senjata pusaka itu sendiri. Dan saya sebenarnya belumlah pantas untuk mengerjakannya, Angger. Paman Wirot, kalau memang paman tidak kuat memandikan senjata itu, lebih baik dibatalkan saja. Tidak, Nini. Apapun yang akan terjadi atas diri saya harus tetap menjalankan amanat guru. Sebab bagi seorang siswa, amanat gurunya adalah segala-galanya. Sudahlah, Nini. Nini Sakawuni tidak perlu mengkhawatirkan keadaan saya. Saya akan kembali bekerja. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kembali Wirot mengangkat pedang naga puspa, menariknya dari permukaan cairan di dalam pengaron. Pamor pedang semakin nampak bernyala-nyala, tapi pamor itu menjadi agak bersih. Kemudian Wirot meneruskan pekerjaannya, menggosok-gosok tubuh pedang dengan selembar daun kucala karma. Tangan-tangannya kembali bergetar, dan urat-urat di wajahnya menegang. Mendadak dari telinganya meluncur cairan darah kental berwarna kehitam-hitaman. Dan Arya Kamandanu serta Sakawuni menjadi cemas. Lihat, Wuni, lihat. Sekarang darah itu keluar dari telinga Paman Wirot. Saya kira Paman Wirot terlalu memaksakan diri, Kamandanu. Dan hal itu bisa berakibat buruk. Kita harus mencegahnya, Wuni. Kasihan Paman Wirot. Paman Wirot, Paman Wirot. Sudahlah, Paman. Hentikanlah. Lebih baik kita batalkan saja. Kami tak ingin melihat Paman Wirot memperoleh bencana. Diam, kau Kamandanu. Diam. Jangan ganggu aku. Diam. Dan duduk di situ. Paman Wirot. Paman tidak apa-apa. Maafkan saya, Engger. Saya terpaksa berbuat kasar. Saya terpaksa membentak Angger Kamandanu. Kami sangat mengkhawatirkan keadaan Paman Wirot. Kami lihat darah kental berwarna kehitam-hitaman mulai mengalir dari telinga Paman Wirot. Apakah Paman Wirot tidak merasakan sakit? Paman hanya merasa sangat lelah, Nini. Lelah sekali. Tenaga Paman sepertinya terhisap oleh kekuatan pedang naga puspa ini. Kalau begitu, sebaiknya Paman Wirot istirahat dulu. Bukankah nanti bisa dilanjutkan lagi? Tidak bisa, Engger. Membersihkan atau memandikan senjata pusaka tidak boleh ditunda-tunda. Harus sekali jadi. Tadi Paman sudah 2 kali membesut atau menggosok-gosok tubuh pedang ini dengan lembaran daun kucala karma. Paman tinggal mengerjakannya sekali lagi, Angger. Apakah memang harus dengan cara seperti itu, Paman Wirot? Iya, Nini. Memang begitulah cara kita memandikan senjata pusaka. Harus digosok perlahan-lahan dari bawah ke atas. Dan gosokan-gosokan itu harus dilakukan dalam 3 kali tahap. Tahap pertama, kita menggosok sebanyak 7 kali. Kemudian tahap kedua juga sebanyak 7 kali. Selanjutnya tahap yang ketiga nanti.
tubuh pedang ini akan saya gosok sebanyak 40 kali. Dengan cara seperti itu, saya kira makhluk gaib ini akan segera bersih jiwa raganya. Nah, Ngger, dan kau, Nini Sakauni, sudahlah. Jangan hiraukan apa yang terjadi atas diri saya. Angger berdua duduk saja, diam dan melihat. Sekarang paman akan mulai tahap yang terakhir. Mudah-mudahan saja setelah itu, pedang naga puspa ini akan memberikan petunjuk untuk menyingkapkan rahasia di balik lempengan-lempengan batu. Kembali Wirot mengangkat pedang naga puspa dan menggosok-gosok tubuhnya dengan lemparan daun kucala karma. Tubuh Wirot kembali bergetar, tangan-tangannya pun ikut bergetar, wajahnya menegang dan urat-urat darahnya keluar bermunculan bagaikan cacing-cacing tanah. Setelah 14 kali menggosok tubuh pedang, mendadak Wirot memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sakawuni hampir saja menjerit, tapi buru-buru Arya Kamandanu mendekap mulutnya. Mereka terus mengawasi Wirot yang masih menggosok-gosok tubuh pedang naga puspa. Wirot sepertinya sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Dia terus saja menggosok, walaupun mulut dan lehernya sudah berlepotan dengan darah. Sudah 7 lembar daun kucala karma menjadi kering. Sudah 24 kali Wirot menggosok. Dan nampak tubuh Wirot menjadi semakin lemah. Matanya terpejam, seolah-olah merasakan kesakitan yang luar biasa dahsyatnya. Tapi Wirot masih terus berjuang dengan gigih. Kembali daun kucala karma menjadi kering. Lembaran daun berikutnya mendapatkan giliran. Dan menjelang menyelesaikan tahap terakhir, Wirot nampak sekali memaksakan dirinya. Sambil tersengal-sengal, Wirot terus menggosokkan daun ke tubuh pedang naga puspa. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kamandanu, kita harus menghentikannya. Bagaimana caranya, Sakawuni? Kita paksa saja Paman Wirot agar menghentikan pekerjaannya itu. Lihat keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi, Kamandanu. Darah sudah banyak keluar dari mulut, lubang hidung, dan telinganya. Ayo cepat, Kamandanu. Kita rebut saja pedang itu. Sakawuni hampir saja bangkit dari duduknya. Arya Kamandanu buru-buru meraih tangannya. Pada saat itulah, Wirot menyelesaikan pekerjaannya. Dan begitu selesai gosokan-gosokan terakhir, gosokan-gosokan yang ke-40, Wirot menjadi terbatuk-batuk sambil memuntahkan darah berulang kali. Dan kemudian tubuhnya roboh terlentang di atas lempengan batu. Arya Kamandanu dan Sakawuni sangat terkejut melihat keadaan Wirot. Buru-buru mereka menghampiri Wirot dan mengangkatnya serta menyandarkannya pada dinding goa.
Untuk sesaat lamanya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Wirot, murid setia Empu Ranubaya itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.